Baik, ini adalah materi kita yang terakhir menampilkan text view ya. Menampilkan text view membuat apa? Layout pertama ya. Layout pertama di mana file layout tersebut memiliki file Java yang namanya pertama. Jadi saling berhubungan. Apa yang ada di desainnya file layout pertama ini, kemarin kita sudah membuat ini ya. Nah, kemudian kita coba praktek sesuai contoh. Jadi saya minta kalian mendownload yang kemarin ini ya, Android Development di HP kalian. Ya, di HP. Jadi sambil lihat HP, terus lihat kodenya gitu ya. Jadi ada panduan, terus saya pandu gitu ya. Jadi ada lebih enak begitu belajarnya. Belajar dari yang sudah ada. Nah, kita ke text view ya. Pertama text view. Berdasarkan contoh, di sini ada tombol XML, berarti filenya layout. Yang Java ini filenya Java. Kemudian yang run ini file runningnya. Jadi kalau kita klik, muncul pesan. Ada dua model pesan. Sebenarnya tiga ya. Model pesan yang pertama adalah snack bar. Ini yang akan kita pelajari. Snack bar. Nanti ada toast, terus ada alert ya. Oke, kita coba yang text view. XML-nya kita sudah buat kemarin ya. Dengan contoh, kalau di contohnya seperti ini, kalau di praktek kita coba sesuaikan sendiri ya. Terlebih dulu saya coba melakukan sharing ya. Sharing screen. Ini sambil menunggu. Nah, di sini ada text view yang bernama belum ada namanya. Nah, belum ada ID-nya. Kita coba. Kita kemarin hanya mengeset yang pertama, refresh lagi ya. Masing-masing objek yang namanya text view. Objek text view ini kita diingatkan ada layout width. Width ini berarti lebarnya mau sesuai selebar layar atau sesuai konten. Kalau kontennya lebar ya dia akan melebar. Mengikuti kontennya. Tapi kalau match parent, jadi ada match parent. Nah, kalau match parent ini artinya mengikuti lebar dari parentnya dia. Nah, parentnya dia ini adalah linear, ya, linear layout. Sebenarnya kita bisa menambahi lagi, namanya linear layout. Nah, ini. Linear layout, tapi kalau ini match parent, dan ini match parent. Nah, full ya. Boleh juga di wrap konten ya, sesuai dengan isinya. Nah, udah ya. Jadi ini adalah layout utama, sedangkan di sini ada linear layout di dalamnya. Kalau dicontohkan seperti itu. Nah, ini ada linear layout. Ya. Oke. Nah, karena linear layout ini memiliki yang disebut orientation, ya, kita masukkan di sini. Nanti kita atur lagi. Nah, semua teks ini bisa kita bawa ke dalam linear itu. Layout yang baru. Nah, tidak ada perubahan ya. Terkesan tidak ada perubahan. Tapi di sini kita boleh meletakkan misalkan saya taruh top. Nah, coba itu ya, lihat ya, taruh di top. Nah, nanti kita bikin lagi layout lagi. Table layout, ya ada beberapa layout kan, table layout dan sebagainya. Artinya begini, kalau saya mau bikin linear layout lagi, siapa tahu saya ada perubahan tampilan gitu kan ya. Nah, ini saya coba ini
Yang tampilan ini kan center semua ya. Kita coba tanpa center. Kita isi teks yang kira-kira sama. Kita isi text view. Nah, ada di satu sisi layout yang satunya ke center semuanya. Kemudian kita butuh objek yang dimana kontennya tidak perlu center. Ya, seperti ini. Ya. Nah, di sini mungkin di bawahnya sini ada teks lagi berfungsi untuk objek tampilan tertentu ya, nama makanan atau yang lain. Oke, kita coba. Padahal sudah saya debugging on. Harus saya cabut. Nah, seringkali kalau sudah kita aktifkan developer option-nya ya. Nah, oh, bentar. Saya harus supaya share screen-nya mirror-nya sama, saya harus IP address itu satu supaya lebih cepat, sifatnya lokal, jadi saya harus mengaktifkan mobile hotspot di handphone sehingga bisa menggunakan IP lokal. Kalau menggunakan IP internet, maka share screen-nya nanti bisa jadi lambat. Oke, di sini belum muncul. Jadi harus di refresh dulu kadang. Nah, ini ada tanda dan tadi ya, error. Sebenarnya nggak error, karena simbol. Ini saya coba restart dulu. Di sini belum muncul. Nah, baru di refresh gitu muncul ya. Saya run. Ini kalau kalian lihat di sini mepet sekali. Dan sebenarnya ini juga mepet ya. Mepet karena mungkin karena di center sehingga nggak terkesan mepet. Nah, sehingga kita butuh ini tambahan. Jadi ada namanya padding. Kalau kemarin margin ya. Kalau ini ada padding. Padding itu ada sekeliling ya, bottom and left right. Ada padding start. Tapi kalau padding saja berarti sekelilingnya. Sekelilingnya ya. Padding start. Misalkan saya beri 10 dB. Nah, dia akan maju ya. Tapi marginnya tetap nempel layoutnya di sini. Fontnya saya ganti 4. Bukan margin. Kita coba bedakan dengan margin. Kalau margin berarti objeknya itu berpindah. Layoutnya ini ada jarak kosong. Tapi kalau padding top, nah dia tetap nempel ke layout yang atasnya, ya. Jadi padding itu jarak
kosong antara objek dengan lingkungannya sendiri di dalamnya ini. Oke, itu ya. Jadi, oke, saya jalankan lagi. Ini sudah running. Kita akan coba buat teks baru lagi. Nama-nama copy itu apa aja ya? Saya tidak terlalu fanatik dengan minuman kopi ya. Jenis-jenis minuman kopi. Nah, ini ya, coba ya. Oke, di sini sudah muncul Cafe and Breakfast. Nah, sekarang kita coba buat layout lagi di bawahnya sini. Nah, kita buat layout. Nah, di copy saja, taruh di bawahnya. Terus jangan lupa turun ke bawah, buka, tutup. Nah, kalau sini kita beri padding 10 misalkan. Tapi kita tambahin margin. Jadi boleh. Margin itu berarti objeknya dia akan ada jarak dengan objek yang lain. Kita beri teks, misalkan kita kasih teks ini, kita copy di dalamnya ini. Text view, ini turun naikkan ke atas. Nah, ini ya. Kita kasih misalkan namanya espresso ini, ada espresso. Kita copy paste. Misalkan kurang ke tengah ya. Berarti bisa lagi ditambahi ya. Tapi kalau tambah satu-satu kan repot di sini ya. Kita tambah aja di sini 30. Sorry, padding start 30. Nah, dia akan maju ya. Espresso. Ini belum kita kasih gambar ya. Belum kita kasih gambar. Nah, main di ukuran atau size huruf ya. Terus kita tambah lagi. Americano. Kita tambah lagi. Cappuccino. Oke, 3 dulu. Kalian lihat sekarang bahwa di dalam satu activity bisa terdiri dari berbagai macam jenis layout. Kebetulan sekarang adalah linear layout. Kalau di sini saya beri ada relatif ya. Ada relatif layout. Relatif. Nah, ini ada relatif. Nah, kalau relatif layout kita harus menatanya dia, gravity dan sebagainya. Dan tidak perlu orientation. Kita biarkan dulu. Kita beri padding. Kalau padding saja berarti dia akan dimampatkan di dalamnya. Kita beri 25 dp. Nah ya, jadi sekelilingnya akan bertambah 25 deep in pixel. Sekarang kita fokus ke layout yang menunya ini tadi. Ya, linear layout yang ketiga. Isinya adalah teks berisi menu-menu kopi, espresso, americano, dan cappuccino. Nah, sekarang kita mau memberikan coding bagaimana supaya user dapat menampilkan detailnya. Kita klik espresso, muncul apa? Muncul objeknya gitu ya. Fotonya ya, muncul menu lebih detail. Ya, ini tadi layout width-nya berapa kontennya. Kalau sekarang saya ganti match pattern.
Nah, dia akan melebar sekali ke sini. Ya, melebar. Jadi nanti user akan ngeklik tidak hanya di teksnya ini aja, ngeklik di sisi ini, di sisi yang kosong sebaris ini aja sudah berarti mengklik dia, ya, gitu ya. Nah, supaya tidak terlalu mepet seperti ini, kita beri padding, ada namanya padding n. Nah, kita kasih jarak lah ya. Nah, ini dia. Sudah ada jarak ya, 10. Oke, sekarang berarti yang lain saya samakan. Tinggal copy paste. Cappuccino. Saya jalankan. Run dulu. Kita tunggu. Nah, itu ya. Oke, jadi ini maunya saya klik yang espresso, americano. Ini mau saya klik ya. Diklik muncul apanya gitu ya. Bisa jadi nanti kita kasih animasi, misalkan kita klik hurufnya membesar. Nanti kita ngeklik yang lain hurufnya dia normal lagi. Oke, sekarang kita fokus ke contoh. Kalau di contoh, di sini saya klik yang first tag, di sini akan mengeluarkan message ya, pesan. Kita akan coba. Kalau kita perhatikan, setiap objek teks pertama, first tag, yaitu ini ya, first tag, itu ternyata memiliki pustaka yang disebut ID, ya, atau identitas. Untuk membedakan antara text view yang lain dengan text view yang satu dengan yang lain ya. Karena di sini ada 3 text view. Nah, ini ID ini diperlukan, harus di set kalau bisa di setiap objek yang nantinya perlu dipanggil di Java. Ya, supaya bisa diidentifikasi text view yang pertama itu ID-nya yang mana, objeknya yang mana, seperti itu. Jadi kita nantinya akan harus memberi apa itu ya disebut dengan ID, Android ID. Nah, kita set di sini ID. Ya, ini template, langsung aja tekan tab seperti ini. Oke, ya. Saya beri nama text view ya, TV Espresso. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dikasih nama TV Espresso, misalkan text view 1 gitu aja ya. Karena nanti kalau terhubung ke database, namanya text view 1 kan bisa berubah. Siapa tahu menu Espresso tidak dibuat lagi, gitu ya. Oke, ini saya ambil, saya sambungkan ke sini, supaya tidak terlalu panjang, AMI gitu aja ya. Terus lagi, cappuccino. Jadi sekarang kita sudah punya ID, identitas dari masing-masing objek text view ya. Jangan bingung ya. TV ini text view. Baik. Ini soal layout sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengidentifikasi objek yang ada di layout? Kita masuk ke Java. Nah, ini adalah halaman pertama Java. Dan ini adalah kolom baris yang digunakan untuk melakukan import objek ya. Jadi ini jadi satu sebenarnya. Nah, perhatikan skop pemrogramannya adalah public class pertama. Jadi ini nama kelasnya, kelas diawali dan diakhiri di sini. Jangan melakukan coding di luar. Ya, akan error. Kalau masih di dalam sini mungkin masih harus ada sub project lagi, sub prosedur lagi. Oke.
Dan segala sesuatu yang akan dijalankan ada di area di dalam namanya onCreate. Pada saat pertama kali activity ini dibuat onCreate, ya, kalau dijalankan, apa yang dilakukan? Nah, lakukanlah di sini. Sekarang kita akan memanggil library TextView dulu. Ketik saja di sini TextView. Nah, kalau kita buka di sini kan ada banyak TextView Compact. Kita tadi hanya menggunakan TextView saja. Apa bedanya TextView Compact? Biasanya TextView Compact itu bisa memiliki fitur yang lebih banyak, misalkan garis outline, ya, tidak hanya sekedar warna teks. TextView-nya saya beri nama, jadi apa? TV ya. Kita boleh berbeda ya. Espresso, terus apa lagi? Americano, cappuccino. Nah, setelah kita mengidentifikasi objek TextView, kita hubungkan dia oke. Caranya adalah ESP. Nah, kita lihat contoh. Ada masuk Java ya. TextView, di sini disebutkan TextView find view by ID. Ini resource ID, ID-nya apa? First tag. Karena ID-nya first tag. Nah, sekarang contohnya sama dengan kita. Tapi perlu nggak kita ngetik sini? Kita coba ya. Find. Nah, ketik saja separuhnya sudah muncul ya. Lalu R, langsung aja. Titik. Segala objek yang sudah kita beri set ID itu akan muncul di warna gelap seperti ini ya. Jangan lupa ditutup titik koma. Nah, kalau tulisannya di sini abu-abu, ini kan abu-abu ya, daripada yang ini hitam. Artinya ini boleh ditulis atau tidak, ya, tidak masalah. Jadi ini saya hapus. Oke. Selanjutnya Americano. Americano. Find view by ID TV AME. Oke. Terus terakhir get find RID TV cappuccino. Selesai? Nah, selesai. Ini berarti sudah terhubung. Nah, sekarang buat prosedur untuk listener objek data, objek text view. Klik listener agar pada saat diklik atau dipencet text view-nya itu memberikan respon seperti itu ya. Saya contohkan di sini. Nah, ini contoh teks yang pertama. Objek text view pertama disebut first ya. First set on click listener new view. Jadi view itu adalah perintah. Ya, perintah yang dapat ditampilkan untuk menampilkan objek ya. Memberikan respon dari tindakan user seperti itu. Dan di sini di dalamnya pasangannya nih, nanti kalian ngeklik set on click listener, otomatis nanti akan muncul on click ya. Pada saat view itu diklik, view itu ya objeknya first ini. Ya, pada saat diklik, program ini akan menampilkan namanya library snack bar. Ada message box, ada progress bar, macam-macam ya. Ini snack bar. Ya, snack bar make tampilkan di konten nih. Ya, di halaman ini maksudnya. Ya. You are clicked on first text. Snack bar. Get view, ini kasih background warna.
Dian tampilkan. Oke, kita coba. Kita geser aja. Oke. Caranya adalah yang teks pertama namanya ESP ya, espresso, titik set, ditunggu. Nah, di sini cari, nggak usah dicari kayak gitu, langsung aja ketik on click listener. Nah ini, ditekan tab. Nah, lalu ketik aja new. Nah, muncul langsung view on click listener, di enter. Nah, jadi ya, jadi ini tidak diketik manual. Nah, sekarang dipelajari dulu susunannya. Jadi pada saat ini kurung tutupnya, ini ditutup, berarti ini bagian scope set on the click listener. Ketika berarti kalau sudah selesai harus ditutup, diakhiri dengan titik koma. Kemudian kurung kurawal ini miliknya ini berarti, dan yang kurung kurawal ini miliknya. Nah, ini sudah perintahnya letakkan di sini. Untuk memanggil snack bar, kita ketik snack bar seperti ini aja. Namanya kita beri snack bar atau pesan boleh, pesan gitu ya. Sama dengan snack bar mic. Ya, mic di mana? Nah, kontak ya. Konteksnya adalah this. Kita taruh di sini aja. Find PID. Kita ikuti contoh. R ID konten. Nah, kita buka, kita koma. Artinya apa? Buat snack bar di halaman ini, halaman pertama ini, ya di layout tadi. Sekarang kita set pesannya. Ya pesannya apa? Anda memilih espresso misalkan. Oke, koma, duration. Nah, duration ini snack bar. Kita klik, ada 2, 3 sebenarnya ya. Length long, length short. Kalau short itu berarti waktunya lebih pendek gitu aja ya tampilnya. Oke, sudah. Terus kita titik koma. Kita lihat tidak ada error. Kalau tidak ada error, ini saya turunkan supaya lebih mudah dibaca ya. Nah, kalau sudah di sini ada, ini baru setting snack barnya aja. Kita kasih show. Show itu berarti tampilkan. Oke, kita coba ya. Nah, tunggu. Oke, ini saya sudah jadi ya. Ini aktif ya. Saya klik yang espresso. Nah, itu dia. Anda memilih espresso. Tapi warnanya hitam ya. Nah, warnanya hitam. Saya zoom. Saya klik espresso. Nah, inilah yang disebut snack bar. Snack barnya sekarang lebih manis ya. Lebih tidak kaku, kotak. Seperti itu. Jadi sudutnya lebih ada curve-nya. Ya kalau kalian di Tokopedia pesan error di internet tidak ada jaringan internetnya, kira-kira itu yang disebut dengan snack bar ya. Di contoh kita coba ganti warna supaya lebih menarik.
Kita ganti warna. Ada istilah set background color. Kita punya color sendiri ya. Jadi get resource, kita punya get color yang ada di resource, maka kita harus menuju get resources, kemudian get color. Nah, caranya mengambil ada resource, color, nanti akan muncul semua warna-warna kita. Kita kasih warna apa ya, teal atau purple. Kita coba kasih warna purple gitu ya. Nanti efeknya seperti ini hasilnya. Kita coba tes yang lain biar yang serasi gitu ya. Primary dark. Ya, kita kasih primary dark. Nanti teksnya mestinya akan otomatis jadi warna putih. Kita run. Ya, kita coba teks di select coffee and breakfast espresso, kita pilih. Nah, kan lebih keren ya, lebih manis tampilannya karena warnanya senada dengan background dan warna tema ya, itu. Jadi warna defaultnya karena ini temanya light ya, saya belum nyoba yang dark mode ya. Kita coba dark mode. Nah, aplikasinya akan warna gelap seperti ini. Warna coklat gelap. Jadi handphone sekarang, Android sekarang, itu bisa disesuaikan kalau sudah jam 7 malam, dia akan temanya berubah jadi dark. Ya, kita coba espresso. Nah, ini tetap. Jadi tema dark itu harus kita pikirkan. Kalau Tokopedia coba ya. Tokopedia ini ya, rupanya tak begitu mempersiapkan tema dark ya. Karena kalau pada saat saya set jadi dark mode, nggak enak dilihat ya, sama sekali nggak enak dilihat. Tulisannya kecil-kecil, kemudian semuanya jadi hitam ya, terutama menu-menu yang kecil ini. Kemudian apalagi terlalu kontras dengan warna hijau temanya dia, jadi dia nggak terlalu ngurusi tema ya, tema dark. Oke, itu contoh pertama, kita memberikan snack bar. Saya lanjutkan. Untuk yang lain gimana? Kopi saja. Nah, kalau sudah paham, kopi saja kan. Sekarang kalau ngoding 1000 baris, masa ya, dan isinya sama, supaya efektif, ya ngapain kita ngetik bolak-balik ya. Americano. Americano kita ganti, misalkan Americano. Kita coba ganti. Primary. Primary berarti agak terang ya. Agak terang. Bedanya short dengan long tadi. Kalau short berarti waktu tampilnya sebentar saja. Saya copy, yang terakhir adalah cap. Saya kasih warna teal ini apa teal? Oh, agak green ya. Kayak kian gitu ya. Kalau warna dasar ada sebenarnya, tapi kita tidak mengambilnya tidak menggunakan get resource, tapi langsung dari
set background color. Kita kasih warna kalau putih. Kalau putih bagaimana nantinya? Kita cek ya. Apakah teksnya berubah jadi hitam secara otomatis? Kita cek dulu. Ya, espresso. Oke, jalan. Sekarang yang americano warnanya apa tadi? Ya, primary, tapi yang terang. Sekarang yang cappuccino. Oh, ternyata teksnya tidak berubah otomatis jadi gelap ya. Jadi nanti kita harus mengubah. Ada nggak pilihan set text color? Oh, tidak ada. Ya, jadi tidak ada. Jadi di sini tidak ada pilihan. Lalu kalau mau custom gimana? Berarti kita harus membuat file layout baru untuk khusus bikin snack bar ya. Jadi ini saya kembalikan ke yang bagus saja, primer draft. Oke. Nah, sebenarnya berarti setiap objek ini yang kita bisa lakukan apa aja. Misalkan di sini sudah menampilkan pesan, kemudian kita bisa menampilkan activity lain, ya, misalkan menampilkan detailnya. Orang klik espresso nanti akan membuka menu detailnya, gitu ya, menu detailnya. Misalkan gambar kopinya, kemudian pokoknya yang menarik seperti itu. Kemudian harganya dan pesan-pesannya. Biasanya aplikasi seperti ini coba nanti kalian survei di Play Store ya. Jadi ada tidak hanya sekedar jualan, tapi memberikan pengetahuan. Jadi espresso, kapan kopi ini harus diminum, bagaimana cara minumnya, efek atau yang dirasakan dari kopi ini bagaimana cara pengolahannya. Nah, jadi ada aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Nanti salah satu project akhir dari aplikasi ini, ya, termasuk UTS ya, saya minta kalian bikin aplikasi ya seperti itu ya, sederhana seperti ini ya. Oke. Baik, itu yang kita pelajari hari ini. Itu saja. Cukup. Kalau saya tambah lagi terlalu banyak yang dipraktikkan.